Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Ganianapi dengan NIM 21010404054 dari Prodi PPSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis kesalahan fonologi pada penulisan pamflet. Yang pertama yaitu ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 penutup. Yang pertama kita ada pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Apa saja sih itu dari keempat tersebut? Ya langsung kita next saja. Yang pertama ada latar belakang masalah ya. Jadi masalah kesalahan berbahasa dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan problem wajar yang hampir terjadi pada setiap pemakai bahasa. Orang bisa juga melakukan sebuah kesalahan atau terpeleset dari kaidah walaupun sebenarnya sudah berusaha menerapkan kaidah bahasa tersebut dengan sebaik dan sebenar mungkin. Masalah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang dianggap awam atau kurang mampu berbahasa, mereka yang dianggap mahir juga sangat mungkin mengalaminya. Hal ini disebabkan karena ketidakberlakuan hukum yang mutlak bagi pengguna bahasa yang salah. Seandainya hal tersebut diberlakukan, pasti banyak para terpidana yang masuk ke dalam penjara akibat salah menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kehidupan masyarakat yang majemuk menimbulkan sebuah perilaku yang komunikasi inilah yang dinamakan tindak ujar atau tidak tutur. Tindak ujar atau tidak tutur adalah kajian tuturan berdasarkan makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Char dan Agustina tahun 2004 dalam bukunya halaman 65. Dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat bahasa Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin syarat dan tuntunan dan tantangan globalisasi. Kondisi itu yang menempatkan bahasa asing terutama bahasa Inggris pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu masuk sebagai sendi kehidupan bangsa dan mengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada rumusan masalah ya. Rumusan permasalahan sebagai berikut. Yang satu, pertama ada bagaimanakah bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan pamflet. Yang kedua, bagaimana hasil analisis terhadap bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan pamflet. Yang C ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian bagi yang pertama itu untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan pamflet. Yang kedua untuk mengetahui hasil analisis bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan pamflet. Yang D ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis pada tataran kesalahan fonologis di penulisan pamflet, yaitu antara lain sebagai penambahan wawasan supaya agar pembuat lebih teliti dan lebih paham akan penulisan pembuatan pamflet. Yang kedua, manfaat penelitian secara praktis dalam kesalahan fonologis saat penulisan pamflet diharapkan para percetakan pamflet setelah pembaca peneliti ini, dan ini diharapkan saat pembuatan pamflet tidak ada kesalahan saat penulisan atau pembuatan pamflet. Yang kedua ada bab kedua ada pembahasan yang isinya A. Penelitian relevan, landasan teori, pembahasan. Apa sih itu tiga tersebut? Mari kita langsung bahas saja. Yang pertama ada penelitian relevan. Kajian ini bertujuan menggambarkan kesalahan bahasa dalam penulisan pamflet dan papan pertokohan sampel diambil wilayah Medan dengan 3 merupakan studi deskriptif yang difokuskan pada penggalian data kualitatif. Penelitian dari hasil kajian ini secara umum dikatakan bahwa kesalahan sering dijumpai yang belum sesuai dengan kaidah bahasa yang baik, yang juga kurang menghiraukan bagaimana penggunaan bahasa dalam tulisan yang benar, sehingga kesalahan tersebut berpotensi memicu persoalan problematika kesalahan bahasa dalam perusahaan pamflet dan penama pertokohannya. Landasan teori. Jadi kesalahan fonologi adalah kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan urusan bunyi bahasa. Itu menurut Pateda dalam Mahkamah 2010 dalam bukunya halaman 69. Itu kesalahan berbahasa bidang fonologi juga membahas mengenai kesalahan yang berhubungan dengan ortografis. Kesalahan ortografis adalah kesalahan yang mengenai penggunaan huruf kapital ya. Ada kesalahan karena pelafalan terdiri ada perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Itu menurut Setiawati dalam tahunnya 2010 dalam bukunya halaman 25. Yang C ada pembahasan. Jadi di samping ada gambar ya, pengumuman roda 2 dilarang parkir di sini. Nah, pada pamflet tersebut ditemukan beberapa kesalahan yang akan dibahas berikut. Ini pembahasannya. Tempat
tempat sini bebasnya. Tempat sini sering terlihat di berbagai pamflet dan tulisan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh pengucapan bahasa lisan yang tidak memperlihatkan jarak antara pengucapan dengan kata penunjuk tempat sini, sehingga penggunaan bahasa yang tidak mengetahui kaidah penulisan bahasa yang benar tidak menghiraukan bagaimana penulisan yang benar, sehingga penulisan kata di sini dianggap sudah benar. Setelah peneliti menganalisis penulisan perbaikan pada pamflet tersebut, yaitu pengumuman pengguna roda 2 dilarang memarkirkan ya. Jadi kata parkir di sini diganti memarkirkan ya, supaya menghindari roda 2 dilarang parkir di sini kan menjadi labas. Kalau roda 2 dilarang memarkirkan di sini ya, dan di situ ada jedanya. Selanjutnya yaitu ada bab penutup kesimpulan. Jadi kesimpulan pada penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa kesalahan bahasa Indonesia pada penulisan pamflet masih sering dijumpai yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada umumnya pemakai bahasa dalam berbahasa cenderung menggunakan jalan pikirannya tanpa mempertimbangkan aturan yang ada dalam bahasa. Bentuk-bentuk kesalahan penulisan meliputi kesalahan penulisan tanda baca, kesalahan penulisan tingkatan, kesalahan pemilihan kata, dan kesalahan penulisan ejaan dan makna yang disampaikan belum jelas. Kesalahan penulisan pada pamflet dan papan pertokohan diakibatkan oleh pengaruh penggunaan bahasa sehari-hari atau tulisan yang ditulis berdasarkan usaha masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menghiraukan bagaimana penggunaan bahasa dalam tulisan yang benar, sehingga kesalahan tersebut sering dijumpai. Yang kedua adalah saran sang peneliti kepada pembuat pamflet atau percetakan lainnya. Pembuatan lebih diperhatikan saat penggunaan kata dan penulisan. Jika terus-menerus salah, maka akan merembet kepada penerusnya dan tidak ada perubahan menggunakan bahasa yang tidak logis. Dalam sarana informasi umum sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Pelestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, kaidah-kaidah pokok, dan menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia harus dipahami dengan penuh kesadaran dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus ditanamkan sejak dini. Selanjutnya sekian presentasi dari saya. Udah ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.